Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Krisantus, mahasiswa program studi teknik industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sensor pada dasarnya dapat digolong menjadi transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, dan energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistensi yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Selanjutnya, klasifikasi jenis-jenis sensor itu ada 4. Yang pertama ada sensor aktif. Sensor aktif atau aktif sensor adalah jenis sensor yang membutuhkan daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubung dengan efek eksternal yang diberikan. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Yang kedua ada sensor pasif. Sensor pasif atau passive sensor adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya thermocouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Berikutnya ada sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit atau akan non-kontinu dengan waktu dan dapat dipresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal yang diukur akan diwakili dengan format digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, dalam kurung on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversikan menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Kabel yang digunakan untuk transmisi jarak jauh, contoh sensor ini diantaranya adalah akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, dan sensor suhu digital. Dan klasifikasi jenis sensor yang terakhir ada sensor analog. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lain. Contoh sensor analog ini diantaranya adalah akselerometer sensor, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis sensor berdasarkan penggunaannya.
Yang pertama ada akselerometer sensor. Adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, gerakan, dan kemiringan dengan gerakan indera. Akselerometer analog ini dapat digolongkan menjadi beberapa yang berbeda berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitas. Berdasarkan pada sinyal keluaran, akselerometer analog ini menghasilkan tegangan variabel konstan berdasarkan jumlah percepatan yang diterapkan pada akselerometer. Selain akselerometer analog, sensor akselerometer ini juga digital. Yang kedua ada sensor cahaya. Sensor cahaya atau light sensor adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis seperti fotoresistor, kadmium sulfate atau CDS, dan fotosel. Yang ketiga ada sound sensor. Merupakan sensor yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Sensor analog ini menerjemahkan amplitudo volume akustik suara menjadi tegangan listrik untuk merasakan tingkat suara. Proses ini memerlukan beberapa sirkuit dan menggunakan microcontroller bersama dengan mikrofon untuk menghasilkan sinyal output analog. Yang keempat ada pressure sensor. Sensor ini digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan akan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Yang kelima ada sensor suhu atau temperatur sensor. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah sensor yang tersedia secara luas, baik dalam bentuk sensor digital maupun analog. Ada berbagai jenis sensor suhu yang digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Salah satu sensor suhu adalah termistor, yaitu resistor peka thermal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu. Apabila suhu meningkat, resistensi listrik dari termistor akan meningkat juga. Sebaliknya, jika suhu menurun, maka resistensi juga akan menurun. Yang keenam ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah jenis sensor non-kontak yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan sifat-sifat gelombang suara dengan frekuensi lebih besar daripada rentang suara manusia. Dengan menggunakan gelombang suara, sensor ultrasonik dapat mengukur jarak suatu objek. Selanjutnya ada sensor giroskop atau giroskop sensor. Adalah sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Perbedaan antara sensor akselerometer dan giroskop adalah bahwa giroskop dapat merasakan rotasi dan akselerometer tidak bisa. Yang kedelapan ada sensor efek Hall. Sensor efek Hall adalah sensor yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor efek Hall ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan, mendeteksi posisi, mendeteksi kecepatan, mendeteksi pergerakan arah, dan mendeteksi arus listrik. Yang kesembilan adalah ada sensor kelembapan.
Sensor kelembapan merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan suatu lokasi. Pengukuran tingkat kelembapan ini sangat penting untuk pengamatan lingkungan di suatu wilayah, diagnosa medis, ataupun di penyimpanan produk yang sensitif. Dan yang terakhir ada sel beban. Sel beban merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mengukur berat. Input dari load cell ini adalah gaya atau tekanan, sedangkan outputnya adalah nilai tegangan listrik. Ada beberapa jenis sel beban, diantaranya ada BM load cell, single point load cell, dan compressed load cell. Selanjutnya kita beralih pada prinsip kerja sensor. Dan contoh sensor yang saya ambil di sini adalah sensor ultrasonik, seperti ada ditunjukkan pada gambar ini. Jadi saya akan masuk pada sedikit penjelasan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini memiliki 4 pin atau kaki, yaitu ground, kaki ground, VCC, trigger, dan echo. Ground ini dihubungkan ke GND atau power supply. Kemudian VCC ini kita hubungkan ke plus 5 volt atau dari pin Arduino dalam kasus kita ini. Selanjutnya, untuk menghasilkan sinyal ultrasonik, kita harus menyeting terlebih dahulu pin trigger dalam kondisi high selama 10 mikrosecond, maka akan menghasilkan sinyal sebanyak 8 bit dengan kecepatan suara dengan kecepatan sinyal akan sebanding dengan kecepatan sinyal yang keluar akan sebanding dengan kecepatan sinyal yang diterima. Jadi rumus yang digunakan di sini adalah S yang merupakan jarak antara sensor ultrasonik dan benda bidang pantul, dan T adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima oleh receiver. Jadi segitu saja penjelasan tentang sensor dari saya. Kalau misalnya ada kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan itu di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton.